Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan ini kita akan membahas tema tentang menghindari penyakit hati. Penyakit hati ini penyakit yang sangat berbahaya jikalau menimpa kita. Penyakit hati itu jenisnya banyak sekali. Kalau Syekh Said Hawa, Ustaz Said Hawa di dalam kitabnya Al-Mustakhlas fi Tazkiyatin Nafas itu menuturkan banyak sekali penyakit hati, dari kesyirikan, kemudian kemunafikan, kemudian ada riya, sum'ah, ujub, kemudian al-kibr, sombong, mengikuti hawa nafsu, cinta dunia, hasud, dan lain sebagainya. Tentunya kita sebagai seorang mukmin tidak ingin kita dibelenggu oleh penyakit-penyakit hati tersebut. Orang yang punya sifat hasad tentunya hidupnya nggak akan pernah bahagia. Orang yang orientasi hidupnya hanya berorientasi kepada manusia, melakukan ibadah, melakukan amal karena manusia, pasti hidupnya tidak akan tenang. Orang yang terbelenggu dengan sifat al-kibr, sifat sombong, yang Rasulullah SAW memberikan terminologi sendiri tentang sombong, yaitu batarul haqqi wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, tentunya tidak nikmat. Maka kita di pertemuan ini mengurai bagaimana sih kiat-kiatnya agar kita bisa menghindarkan diri kita dari belenggu penyakit hati. Ada 4 cara. Cara yang pertama dengan cara kita mengenal Allah dengan baik. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipastikan bahwa kita akan terbebas dari penyakit hati. Nah, apa korelasinya iman kepada Allah dengan terbebasnya penyakit hati? Orang-orang yang mereka melakukan perbuatan riya, orang yang melakukan sikap sum'ah, memperdengarkan prestasi ibadahnya kepada orang lain dengan motif ia disanjung, sesungguhnya ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ketika ia mengenal Allah dengan baik, bahwa Allah perintahkan kepadanya agar ia beribadah dengan penuh keikhlasan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Berarti dia tidak kenal Allah dengan baik. Kalau ia kenal dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dia ibadahnya akan dia motifkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi sangat penting bagi kita yang ingin membebaskan diri kita dari belenggu hati, pastikan kita mengenal Allah dengan baik, minimal dengan 3 cara. Yang pertama, sering-seringlah mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, seringlah mentadabburi ayat kauniyah, jadi alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini sering-sering dilihat, tapi tidak hanya dilihat,
tapi ditadaburi. Kalau mau lebih agak dalam, diriset, diteliti. Kita akan mengenal Allah dengan baik, maka di situ kita akan terbebas dari belenggu penyakit hati. Dan satu lagi, pahami asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik-baik, yang disebut dengan Asma'illahil Husna. Yang kedua, agar kita terbelenggu, bebas dari belenggu penyakit hati adalah kita harus berhusnudzon terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan apa yang Allah tetapkan itu adalah baik. Kita lihat juga ketika orang terbelenggu dengan penyakit hasad, penyakit iri, karena ia tidak berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia terbelenggu dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, karena ia tidak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan apa yang ditetapkan oleh Allah itu baik bagi manusia. Bagi kita semua itu baik. Ikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita akan mendapatkan itmi'nanul qalb. Mendapatkan ketenangan hidup. Dan setiap kita tentunya ingin hidup kita itu penuh dengan ketenangan. Dan itu kata kuncinya adalah ketika kita berhusnudzon terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ini yang penting, seringlah membersihkan hati kita. Cuma masalahnya kita ini sering memperhatikan aspek fisikly daripada aspek spiritualitas. Kita melondri, rajin melondri baju kita, rajin melondri celana kita, tapi sayangnya hati ini tidak pernah dilondri. Padahal hati ini juga ia berkarat, perlu dibersihkan. Rasulullah SAW mengatakan, innal quluba la tasda'u kama yasda'ul hadid. Jadi hati ini juga ia mengalami kondisi berkarat sebagaimana besi itu berkarat. Maka seorang sahabat berkata, wa ma jala'uha, kalau gitu ya Rasul, bagaimana cara membersihkannya? Rasul merekomendasikan dua hal, tilawatul Qur'ani wa dzikrul maut. Hari sering-seringlah membaca Al-Quran dan ingatlah kematian. Membaca Al-Quran ini adalah semestinya harus kita jadikan sebagai asupan rutin sebagai seorang mukmin. Kalau kita setiap hari makan 3 kali, ya minimal sebagaimana kita memperhatikan fisik kita, memberikan asupan fisik 3 kali, ya baca Quran paling tidak 3 kali juga. Jangan sampai kemudian fisiknya diperhatikan lebih daripada spiritualitas kita. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah dengan unsur keseimbangan, yaitu aspek fisik, material, dan aspek immaterial, yaitu ruh. Jadi dua-duanya harus diperhatikan. Yang kedua adalah zikrul maut, ingat kepada kematian. Apalagi hari-hari ini saat kita diuji oleh Allah dengan pandemi, kita tahu betul bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita. Dan yang selalu saya ingatkan adalah kematian tidak harus diprologi dengan seseorang terkena pandemi COVID-19. Kita temukan ada sebagian saudara-saudara kita, ia tidak terkena COVID-19, sehat berangkat ke tempat kerja, tapi pulang-pulang hanya namanya karena apa? Ia ada tugas kerja, keluar kota, naik pesawat yang mengalami kecelakaan. Padahal dia sebelum berangkat sehat walafiat. Ingat kepada kematian. Dengan cara apa? Kita menjenguk saudara kita yang sakit, dengan cara kita menghantarkan jenazah saudara kita yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, berinteraksilah dengan orang-orang yang bersih hatinya. Dengan cara seperti itu kita akan bisa membebaskan diri kita dari belenggu jiwa yang kotor, hati yang kotor. Karena apa? Interaksi itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Ada di dalam surah Al-Furqan itu penyesalan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-28. Itu penyesalan seorang hamba ketika ia salah dalam berinteraksi di dunia. Diabadikan dengan firman Allah Ta'ala, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah celakanya aku, andai kata dulu aku itu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Karena dalam proses interaksi sosial ada yang disebut dengan at-ta'thir wa ta'athur. Jadi orang itu akan mempengaruhi, tapi juga akan terpengaruhi.
Dan pastikan kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang hatinya bersih, maka yakinlah kita juga akan terwenter oleh jiwa-jiwa yang bersih, hati-hati jiwa mereka yang bersih. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.